teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request per tanggal 17 Mei 2024 ya teman-teman. Seperti biasa di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham pilihan teman-teman, dan tentunya ya ada beberapa saham yang aku selipkan dan mungkin saham tersebut akan menarik gerakannya dan bisa berbuah cuan bagi teman-teman semuanya. Oke, tapi sebelum memulai, aku mau sedikit recap dulu ya menu harian yang sempat aku share ke teman-teman. Menu sorenya cuan 5 dari 6 watchlist dari menu sore yang di-share. Fire, NISP, PNLF. Ya, NISP jalannya agak telat. Ya, mungkin di tanggal 14-nya sempat gap up, ya, high-nya 4%. Kemudian dia turun dikit, baru jalan lagi kemarin. Kemudian ada PNLF, Atla, ya, bagi yang nggak kena gocek cuan juga. CHAM juga dapat cuan. 16 Mei 2024 ya, 2%. Nah, tambahan ya dari 2 swing dari stock request. Ya, minggu lalu aku sempat sounding ASA dan Inco, dua-duanya running ya, hingga weekly high-nya 9 dan 8%. Oke. Congrats bagi teman-teman yang ikutan, so far win rate-nya masih cukup tinggi, ya cuma gagal di satu saham aja, kalau nggak salah JAR, yaitu fail, nggak sesuai dengan kriteria day tradingku. Bagi teman-teman yang memang penasaran gimana cara nyari saham untuk day trading, teman-teman bisa join ke webinar day trading masterclass. Webinar ini akan diadakan di tanggal 8 Juni mendatang, ya 8 Juni mendatang, ya 2 minggu lagi di hari Sabtu ya, jam setengah 10 pagi hingga jam 3 sore. Ya, kita akan belajar banyak banget, dan tapi fokus kita adalah pure day trading, ya beli sore jual pagi atau beli pagi jual sore. Kita akan coba mencari pola-pola yang oke dan tentunya bisa membuahkan cuan bagi teman-teman semuanya. Yang menarik apa kok? Yang menarik adalah teman-teman akan diberikan info dan pola ya, kira-kira saham apa yang kemungkinan besar memiliki pola naik keesokan harinya. Nah, penasaran kan? Jadi teman-teman bisa masuk banyak tuh, bisa all in juga mungkin ya. Karena memang ada polanya dan ada katalisnya juga yang membuat kita bisa trading di hal tersebut. Jadi buat teman-teman yang mau join, silahkan, nanti linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Oke, langsung aja kita mulai terkait story quest-nya. Nah, sedikit update IHSG ya, minggu ini IHSG naik cukup masif sekitar 3%. Ya kita tahu lah ya bahwa orang di balik pegangan IHSG itu siapa, yaitu Pak PP. Pertanyaannya kok kenapa kenapa Pak PP menggila lagi kok? Ya, karena kalau teman-teman cek memang salah satu sahamnya itu kembali masuk ke indeks MSCI, yaitu TPIA. TPIA ini kembali masuk ke indeks TPIA masuk ke indeks MSCI ya. Makanya dikerek naik, disusul oleh saham-saham lainnya. Ya, aku nggak tahu ya kira-kira minggu depan apakah akan berlanjut naik atau enggak ya, mau TPIA, brand dan sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat per Jumat kemarin sih saham-sahamnya itu lagi di peak semua ya, dan muncul candlestick taking profit ya, brand, TPIA, cuan, BRPT ya yang bahkan sempat ARA itu mulai muncul candle taking profit. Ya opsinya ada dua ya. Opsinya apakah dia akan stay sideways dulu ya, stay sideways sebentar baru dia lanjut naik, atau opsi keduanya adalah dia koreksi. Nah, kalau kita ukur by Fibonacci dari lowest ke highest-nya, nah ini kemungkinan area koreksi si BRPT kalau dia koreksi. Nah, otomatis kalau misalkan saham-saham beliau koreksi, ya IHSG juga akan turun lagi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman cek, ya sisanya tidak ada nih saham-saham yang bergerak naik secara signifikan ya. Palingan itu di sektor diversified metal aja. Ya, Antam penggerak utamanya ya sebagai saham tambang ya yang memberikan dividen lumayan 8-9%, kemudian disusul oleh Inco. Sisanya gerakannya stagnan, sideways. Kemudian yang kedua adalah saham di sektor banking yang mulai rebound juga beberapa, tapi sisanya nggak ada lagi, teman-teman. Ya, batu bara stagnan, oil juga cenderung stagnan. Ya. Paling sama satu lagi saham poultry, nanti akan aku bahas juga ya, kira-kira masih oke nggak buat masuk. Ya, jadi kalau lebih seperti itu, jadi opsinya adalah either IHSG dia sideways, atau dia turun ke bawah. Dan kemudian kalau teman-teman cek ini juga area resisten ya. Jadi memang kayaknya agak susah nih untuk ditembus resisten ini. Minggu ini terdapat net foreign outflow di angka 2,5 T kalau nggak salah ya. Bentar, aku cek dulu. Ya, 3,5 T, sorry teman-teman. Sedangkan net foreign buy di Jumat kemarin 867 miliar. Ya, jadi memang
Secara foreign flow masih terus exit foreign juga bagi IHSG kita dan belum ada perbaikan. Oke, overall itu ya review IHSG kita minggu ini. Kemudian aku akan bahas 3 saham yang menurutku menarik dan juga requestan teman-teman semuanya by DM. Saham pertama yang akan aku bahas adalah MHKI. Nah, ini baru IPO, teman-teman, ya, baru IPO. Dia posisinya sedang turun. Kenapa dibilang menarik? Ya, kalau yang aku lihat ya, ini sepengalaman yang aku lihat juga di hari Jumat kemarin. Satu, ini demand area. Oke. Yang kedua adalah dia tidak close di ARB, ya, minus 23%. Dan kemudian yang ketiga adalah kalau misalkan teman-teman cek, coba ya, sebentar aku sambil cross check. Saya Nah, ini aku buka dari MNC. Kalau teman-teman cek secara power buy-nya, ini memang cukup banyak yang masuk ya. 778.000 lot di hari Jumat kemarin. Artinya apa? Bisa aku bilang ada inflow di sana. Ya. Tapi balik lagi ya, enggak ada jaminan bahwa inflow tersebut pasti akan jalan di hari Senin sahamnya. Jadi tetap dipantau. Yang last support mungkin di area 230 dan menurutku ini worth it sih. Kalau misalkan teman-teman mau coba risk dan rewardnya, anggaplah ke 230 ya. Bentar, coba adjust dulu. Ya, sekitaran inilah ya. Maka targetnya kemungkinan besar kalau dari bond bisa ke area 360 sampai 370 ya. Yang paling optimis mungkin di area 410 teman-teman. Jadi bisa di watch nih sahamnya. Meskipun secara broker summary masih ada distribusi ya minggu ini. Cuma aku nggak tahu nih ada KI yang ngambil. KI kan institusi besar juga ya. Dan dia juga cukup smart kan sebagai seorang fund manager. Jadi menurutku sih pasti ada something. Ya meskipun didistribusi oleh XA dan juga YP. Jadi MHK ini bisa jadi watchlist. Kalau kita convert risk dan rewardnya 236, 228 supportnya 3%. Risikonya targetnya di sekitar 360 sampai 370. Ya, agak ini ya, agak jauh. Coba kalau teman-teman mau main pendek ya mungkin 300 sini aja nih. Ya 314 lah ya. 316. Ya, masih cukup oke kok, worth it kalau misalkan dia memang berhasil rejection. Kenapa? Karena kita dapetnya harga bottom atau harga spekulasi. Oke, itu MHKI yang pertama. Kemudian yang kedua, yang akan aku bahas adalah saham ini ya, UNTR teman-teman. Ya ini sebelumnya disclaimer ya, bahwa aku ada posisi juga di sini. Jadi baik lagi teman-teman, mau ikutin aku atau enggak ya, itu based on preferensi teman-teman semuanya lah. Kenapa seperti itu UNTR menurutku menarik. Coba kita cek ya broker summary mingguannya. Masih distribusi, ya masih distribusi, memang nggak gitu kelihatan. Tapi kalau kita lihat secara chart lebih detail di bagian chart 1 jam, kenapa menarik kok? Ya teman-teman cek. Satu ya, di sini ada divergence. Artinya apa? Bisa jadi tanda ini adalah sebuah bottoming, kemudian dia sempat naik ke atas dan dia mulai koreksi ke bawah. Ya. Oke, kemudian secara volume juga ketika teman-teman cek, ketika hijau itu volumenya mulai gede-gede. Dan kalau teman-teman belajar chart pattern, ini pattern apa? Kalau berhasil di break, ini adalah pattern double bottom. Ya, jadi dia bottom keduanya udah jadi nih. Ya, bottom keduanya udah jadi. Di mana? Di sini. Bottom keduanya udah beres. Tinggal apakah dia berhasil breakout atau tidak. Kalau dia berhasil breakout, bisa jadi dia akan nutup gapnya. Ya, bisa jadi ya teman-teman. Tapi targetku mungkin ke sekitar sini aja dulu ya, 23100. Ini target pertama. Target kedua mungkin di sekitar sini. Ya, nggak sampai tutup gap banget lah. Itu di sekitarnya 23500-an lah. Ya, 23500-an. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman buy di 22300, oke,
22.300 nih, beli UNTR. Nah, last support di berapa? Last support di last low-nya, yaitu 22025. Oke, 1% reward-nya 2300 dan di next-nya mungkin bentar, kita chat lagi. Next-nya di angka 23500. Risk dan reward-nya berapa? 1/3. Ya, kurang lebih ya, 1/3 sampai mungkin 1/4. Menarik nggak? Menarik menurut aku ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba lirik, ini should be fine minggu depan. Dan risikonya juga rendah. Ya, risiko 1% ya udah lah ya. Tapi next TP-nya menarik gitu. Jadi menurutku ini bisa dicoba dan jadi bahan pertimbangan juga ya UNTR. Ya, tapi sebenarnya disclaimer lagi ya, baik lagi bahwa aku ada posisi di sini. Jadi terserah mau teman-teman ikutin, ya udah enggak juga apa-apa. Tetap uang teman-teman ya tanggung jawab teman-teman semuanya. Oke, UNTR sudah, MHKI sudah, dan terakhir yang ketiga adalah nih requestan teman-teman itu JPFA. Kok JPFA masih boleh masuk nggak kok? Ini naiknya sudah sangat tinggi ya teman-teman. Dan menurutku sudah hampir tidak worth it kalau misalkan teman-teman kejar sekarang. Kenapa? Karena dia belum membentuk base, itu yang pertama. Kemudian juga ini rawan banget ya dengan area resisten. Tuh, teman-teman cek. Resisten terdekatnya 1500. Ya 1550-an lah resisten terdekat. Kalau misalkan anggaplah teman-teman beli di sekarang gitu ya 1460. Ya. Supportnya di berapa? Support terdekatnya di sini ya 1400. Ya. Berarti 1460 1395. Oke, resistennya di sekitar 1550. Ya, dan rewardnya masih 1/1,5. Cuma menurutku sih agak kurang ya. Bahaya lah, karena ini naikannya impuls banget gitu. Belum ada koreksinya gitu. Dan juga terakhir ya candlestick-nya ada mulai melemah ya, dan volumenya juga mengecil. Coba kita cek broker summary-nya. Ya, minggu ini juga mulai ke distribusi ya teman-teman. Kalau kita cek di hari Jumat, masih akumulasi sih. Coba dari tanggal 13. Ya, masih mulai ke arah distribusi nih di tanggal 13. Aku nggak tahu ya YP buang banyak di hari apa sih. YP di tanggal 14 buang banyak. Ya, tanggal 13 juga. Ya, 13-14 YP buang banyak. Sama 16. Jadi kayaknya mulai ada tata distribusi. Jadi hati-hati ya. Kalau misalkan teman-teman mau kejar, harap cek money manajemennya juga nih. Ya, apakah worth it untuk dikejar atau enggak. Kalau kita buka weekly-nya, ya oke sih, baru breakout pattern-nya. Kemungkinan besar menurutku dia akan pullback dulu sih. Ya, ini kan pattern-nya ya double bottom ya. Double bottom. Sorry. Ya, pattern-nya double bottom. Sudah di break, kayaknya sih dia akan pullback dulu sih minggu depan. Gitu ya, kalau yang aku lihat ya. Kalau misalkan kita ukur target double bottom-nya, bentar, salah pencet. Info line. Dari yang pesimis aja deh. Nah, itu should be bisa mungkin kena sini ya 1700-an. Tapi ya ini weekly ya. Jadi agak panjang. Jadi saranku sih teman-teman buka ke daily dan take note nih area entry yang oke di berapa. Gitu. Oke. Paling kalau dari aku itu aja teman-teman. 3 stock requestan teman-teman. Semoga bisa works minggu depan dan ada yang memberikan teman-teman cuan. Ya harapanku adalah ya aku bawa teman-teman buat cuan lah. Nggak mau menjerumuskan. Oke, thank you teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan. Bye-bye.